Halo adik-adik, apa kabar? Masih tetap sehat dan semangat belajar kan? Ketemu lagi dengan Kak Toga. Kali ini kita akan lanjutkan materi matematika limit menuju tak hingga yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita membahas bentuk tak tentu, tak hingga, per tak hingga. Untuk video kali ini kita akan membahas bentuk tak tentu, tak hingga, per tak hingga, kurang tak hingga. Untuk lebih jelasnya adik-adik, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini ada soal, berapakah nilai dari limit x menuju tak hingga dari akar x kuadrat ditambah 2x dikurang akar x kuadrat dikurang x. Nah, adik-adik, sebelum kita menentukan berapakah penyelesaiannya, kita harus periksa dulu apakah limit ini menghasilkan bentuk tak tentu, tak hingga, kurang tak hingga. Mudah saja adik-adik, seperti biasa kita tinggal substitusikan nilai x-nya ke dalam fungsinya. Dengan memasukkan nilai x-nya tak hingga, maka kita dapatkan tak hingga kuadrat, tak hingga, ditambah 2 kali tak hingga, masih tak hingga. Tak hingga ditambah tak hingga adalah tak hingga. Akar dari tak hingga tetap tak hingga ya adik-adik, maka ini tak hingga dikurang hal yang sama seperti ini juga nanti akan menghasilkan tak hingga. Maka untuk soal ini kita dapatkan bentuk tak tentu, tak hingga, kurang tak hingga. Nah, karena menghasilkan bentuk tak tentu, tak hingga, kurang tak hingga, tentu hasil ini tidak dapat diterima sebagai hasil dari limit menuju tak hingga. Untuk itu adik-adik, maka kita harus menyelesaikan soal ini dengan bentuk yang lain. Nah, adik-adik, di sini mengandung akar, maka boleh kita selesaikan dengan mengalihkan akar sekawan. Maka adik-adik, kakak tuliskan demikian, limit x menuju tak hingga. Dari soal ini kakak tulis lagi, akar x kuadrat ditambah 2x dikurang akar x kuadrat dikurang x, ini soalnya. Kemudian kita kali dengan akar sekawan dari soal ini adik-adik. Akar sekawannya adalah, kita ingat yang ini tetap akar x kuadrat ditambah 2x tetap ya, yang ini tetap, kurang karena dia sekawan, yang kurang ini menjadi tambah akar, yang ini juga tetap, isinya tetap x kuadrat dikurang x. Jadi ingat ya adik-adik, akar sekawan itu artinya bentuk akarnya masih tetap, bedanya adalah yang di tengah ini. Kalau di sini kurang, maka di sini jadi tambah. Oke, nah kita kali dengan sekawannya per sekawannya. Jadi ini tetap, pernya juga sama, x kuadrat ditambah 2x ditambah akar x kuadrat dikurang x. Jadi untuk langkah pertama mengerti ya adik-adik bahwa kita kali dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari soal ini adalah ini adik-adik. Jadi pembilang dan penyebutnya juga akar sekawannya. Nah, kalau sudah tinggal kita kalikan adik-adik. Kakak tulis dulu limit x menuju tak hingga. Nah, ingat adik-adik, kalau dia sudah sekawan maka mengalihkannya yang depan dengan yang depan. Yang ini kita kali dengan ini adik-adik. Nah, ingat bahwa kalau kita mengalihkan akar dikali akar, akarnya hilang, tinggal isinya apabila isi akarnya sama ya adik-adik. Nah, dalam hal ini kan isi akarnya sama ya, jadi akar dikali akar, maka akarnya hilang, maka tinggal isinya saja. Isinya adalah si x kuadrat ditambah 2x. Oke, nah kemudian negatif dikali dengan positif, hasilnya negatif ya adik-adik, berarti ini kurang. Kemudian hal yang sama kita kalikan akar yang ini dengan akar yang di belakang, maka kita dapat isinya saja, yaitu si x kuadrat dikurang x dibagi yang ini tetap ya adik-adik, berarti akar, kakak tuliskan, x kuadrat ditambah 2x ditambah akar x kuadrat dikurang x. Nah, kalau sudah adik-adik, maka kita teruskan lagi limit x menuju tak hingga ya. Ini kita selesaikan adik-adik. X kuadrat dikurang x kuadrat habis ya adik-adik. Kemudian 2x dikurang negatif, berarti ini dikali adik-adik, negatif kali negatif jadi positif, berarti 2x ditambah 1x, maka kakak dapat 3x.
2x ini jadi tambah 1x jadi 3x dibagi, ini akarnya tetap akar x kuadrat tambah 2x ditambah akar x kuadrat dikurang x. Nah, sampai di sini adik-adik masih bisa diikuti ya. Nah, kalau sudah ingat menyelesaikan bentuk tak tentu, tak hingga per tak hingga. Ini kita dapatkan jadi tak hingga per tak hingga adik-adik. Nah, karena sudah tak hingga per tak hingga, maka kita selesaikan dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kita perhatikan adik-adik. Di sini pangkat tertingginya sepertinya adalah x kuadrat ya adik-adik, karena di sini di atas adalah x. Tapi ingat adik-adik bahwa x kuadrat itu kalau diakarkan itu sama dengan x. Jadi artinya akar x kuadrat ini sama dengan si x. Jadi pangkat tertingginya adalah sama si x atau si akar x kuadrat. Maka yang atas yang tidak mengandung unsur akar ini kita bagi dengan x. Yang tidak mengandung akar harus kita bagi dengan x. Yang di dalam akar kita bagi dengan x kuadrat. Karena sama adik-adik, x dengan akar x kuadrat itu sama. Jadi perlakuannya yang tidak mengandung akar maka kita bagi dengan x. Yang mengandung x akar maka kita bagi dengan x kuadrat. Paham ya adik-adik? Akar x kuadrat dengan x itu sama. Jadi pangkat tertingginya ini sama. Oke, maka kakak teruskan. Sama dengan limit x menuju tak hingga dari, ini karena tidak mengandung akar maka kakak bagi dengan x untuk soal ini. Berarti 3x per x dibagi yang ini yang mengandung akar kakak bagi dengan x kuadrat. Berarti akar x kuadrat kakak bagi dengan x kuadrat ditambah 2x per x kuadrat ditambah yang ini juga sama untuk akar yang ini x kuadrat dibagi x kuadrat dikurang x per x kuadrat. Nah, kalau sudah adik-adik tinggal kita bagi, kita sederhanakan saja. X dengan x di sini habis ya adik-adik, maka tinggal 3 kakak tulis sama dengan limit x menuju tak hingga. Yang ini tinggal 3 per, yang ini juga sama ya adik-adik, kita bagi x kuadrat dibagi x kuadrat habis tinggal 1 ya. Maka ini kakak tuliskan akar 1 ditambah, nah yang ini 2x dengan x kuadrat habis x-nya 1 ya. Di sini x-nya habis, yang ini x-nya jadi berkurang 1, tadinya 2, maka tinggal 1 x-nya. Berarti kakak dapat 2 per x tambah, kakak teruskan yang ini. Ini juga sama, x kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya 1 dikurang, ini x kuadratnya habis. Ini x-nya habis, tinggal 1 ya, 1x ini x-nya habis dengan x-nya ini sama seperti di sini tadi, maka tinggal 1 per x. Maka kakak dapat 1 per x. Paham ya adik-adik kenapa ada 1 ya? Karena di sini ini 1x sebenarnya. X itu adalah 1x, maka x-nya habis tinggal 1-nya. Ya. Nah, kalau sudah adik-adik, tinggal kita substitusikan nilai x-nya ke dalam fungsinya. Maka kakak lanjutkan di sini sama dengan limitnya tidak ada lagi, kakak tulis 3 per. Nah, akar ini 1 ditambah 2 per x-nya adalah tak hingga, kakak tuliskan 2 per tak hingga ditambah akar. Ini juga sama, 1 dikurang 1 per x-nya adalah tak hingga, maka kakak dapat 1 per tak hingga. Nah, ingat adik-adik bahwa 1 per tak hingga itu nilainya 0, 2 per tak hingga juga nilainya 0. Maka boleh kita teruskan adik-adik, ini sama dengan 3 per akar 1 ditambah 0, 1 ya adik-adik, ditambah ini juga sama 1 dikurang 0, masih 1 adik-adik. Maka pada akhirnya kita dapat 3 per akar 1 adalah 1 ditambah akar 1 juga 1, maka kita dapat sama dengan 3 per
1 tambah 1 adalah 2. Maka hasilnya bukan tak hingga per tak hingga, tapi 3 per 2. Nah, adik-adik, limit menuju tak hingga dengan bentuk akar yang menghasilkan tak hingga per tak hingga pada umumnya diselesaikan dengan mengalihkan akar sekawan. Nah, tapi adik-adik, ada cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan limit dengan bentuk tak hingga kurang tak hingga. Ya, adik-adik perhatikan bahwa limit menuju tak hingga dari soal ini adalah akar 1x kuadrat kurang akar 1x kuadrat. Ya, adik-adik di sini perhatikan bahwa pada soalnya ini 1x kuadrat dan 1x kuadrat. Jadi sama-sama 1x kuadrat ya adik-adik. Sama ya, besarnya sama 1x kuadrat dan 1x kuadrat. Apabila didapat bahwa bentuknya seperti ini adik-adik, akar di depan dengan akar di belakang itu besarnya sama, ini ya hanya yang depan ya adik-adik, x kuadrat, di sini x kuadrat dengan x kuadrat, maka kita tidak perlu sepanjang ini adik-adik untuk menyelesaikannya. Jadi bisa saja kakak selesaikan, kakak tulis lagi soal tadi, limit x menuju tak hingga dari akar x kuadrat ditambah 2x dikurang akar x kuadrat dikurang x. Jadi yang ini maksud kakak tadi adik-adik. Di sini adalah 1x kuadrat, di sini juga 1x kuadrat. Sama ya adik-adik? Nah, kalau sama, maka ini bisa kita selesaikan begini. Kita buat pernya dulu ya. Maka kakak ambil angka yang di tengah adik-adik. Angka yang ini adalah 2 dengan yang di sini. Ini 1 ya adik-adik. Nah, dengan yang ini. Kakak ambil berarti 2, ini positif 2, dikurang, ini kurang ya, dikurang, yang ini minus 1. Paham ya adik-adik? Angka sesudah x kuadrat, maka yang x-nya. Berarti ini 2, dikurang, selalu dikurang ya adik-adik, dikurang, minus 1, berarti 2 kurang minus 1 per. Ini kan akar 1 di depannya ya adik-adik. Ada 2 ya, maka kakak tuliskan 2 akar 1. Kenapa 2 akar 1? Karena ada 2. Ada di depan dan ada di belakang. Maka 2 akar 1. Ini yang kakak selesaikan adik-adik. 2 negatif dikali negatif jadi positif. Berarti 2 tambah 1 adalah 3. Per akar 1 adalah 1. 1 dikali 2 adalah 2. Nah, hasilnya adalah 3 per 2 adik-adik. Sama ya? Jadi, boleh kita selesaikan dengan mengalihkan akar sekawan, boleh juga kita selesaikan dengan menggunakan dalil seperti ini adik-adik. Tapi ada batasannya adik-adik, hanya boleh dilakukan apabila kita dapat bentuk akar dengan yang x kuadratnya sama. Ya, koefisien dari x kuadratnya sama. Dalam hal ini di sini 1, di sini juga 1. Karena sama, maka boleh kita selesaikan dengan dalil seperti ini. Baik adik-adik, supaya lebih jelas kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal, berapakah nilai dari limit x menuju tak hingga dari 1x kuadrat ditambah 4x ditambah 9 dikurang akar 1x kuadrat dikurang 10x ditambah 5. Nah, kita ingat dalil yang tadi adik-adik. Di sini 1x kuadrat, di sini juga 1x kuadrat. Jadi berimbang ya adik-adik, sama. Yang di depan dengan yang di belakang x kuadratnya sama. Oleh karena itu, boleh kita gunakan dalil yang tadi adik-adik. Maka kita gunakan saja dalil yang tadi. Ya, ingat, yang kita ambil adalah angka yang koefisien dari si x di depan dan koefisien dari si x yang di belakang. Ini 4, di sini negatif 10 ya adik-adik. Jadi negatifnya diambil. Jadi kakak ambil di sini 4 kurang di sini negatif 10. Jadi harus diambil ya. Dibagi. Ini akar 1. Akar satunya ada 2 di depan dan di belakang. Jadi ada 2 buah akar 1. Maka kakak teruskan, ini sama dengan 4, ini jadi tambah ya adik-adik. 4 tambah 10 adalah 14 dibagi 2 kali akar 1. Akar 1 adalah 1 dikali 2 adalah 2. Maka kakak dapat 14 per 2 sama dengan 7. Jadi hasil dari limit ini adalah 7. Lebih sederhana ya adik-adik. Nah, berarti adik-adik
Setiap kita menemukan soal yang seperti ini, maka bisa kita selesaikan dengan dalil seperti ini. Nah, untuk contoh soal nomor 3 juga sama adik-adik. Berapakah nilai dari limit X menuju tak hingga dari akar X dikali 4X ditambah 5 dikurang akar dari 4X kuadrat dikurang 3. Nah, adik-adik, perhatikan contoh soal ini. Di sini belum ada X kuadrat, sementara di belakang sudah. Maka karena ini adalah bentuk perkalian, kita kalikan saja ke dalam, ya. Maka kakak tulis seperti ini adik-adik. Limit X menuju tak hingga dari akar, kakak kalikan. X dikali 4X itu adalah 4X kuadrat. X dikali positif 5 itu adalah positif 5X, ya. Jadi tidak ada konstantanya, ya. Tidak ada konstantanya. Kalau tidak ada, boleh kita tambah 0 juga tidak apa-apa adik-adik, ya. Dikurang akar. Nah, ini 4X kuadrat. Nah, hati-hati ini adik-adik, ya. Dia tidak mengandung unsur yang X pangkat 1. Karena tidak ada, boleh kakak tambah dengan tambah 0X. Nah, perhatikan seperti yang tadi. Habis X kuadrat adalah yang mengandung X pangkat 1. Habis X kuadrat yang mengandung X pangkat 1. Nah, di sini tidak ada adik-adik. Karena tidak ada, maka kakak tuliskan saja 0X. Ya. Nah, kalau sudah, berarti kita lanjutkan. Dikurang 3. Nah, adik-adik, yang kita perlukan hanya yang depan, paling depan, memastikan bahwa sama, ya. Nah, kemudian yang di tengah-tengah. Yang ini adik-adik. Maka kita selesaikan saja. Berarti ini sama dengan yang ini 5, ya. 5 dikurang yang ini 0 dibagi akar 4. Ada 2 akar 4-nya di depan dan di belakang, maka 2 buah akar 4. Ya, kita teruskan sama dengan 5 dikurang 0 adalah 5 per akar 4 adalah 2. 2 dikali 2 adalah 4. Maka kita dapat penyelesaiannya adalah 5 per 4. Oke adik-adik, kita ke contoh soal yang keempat. Di sini ada soal berapakah nilai limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dikurang X kurang 2. Nah, perhatikan bentuk soal ini adik-adik. Uniknya adalah soal ini di depan sudah berbentuk akar, sementara di belakang belum berbentuk akar. Nah, supaya mudah adik-adik, soal ini kita bawa ke bentuk seperti ini adik-adik, seperti dua contoh sebelumnya. Berarti yang di belakang ini kita ubah menjadi bentuk akar. Jadi supaya sama-sama bentuk akar ya adik-adik. Nah, caranya seperti ini adik-adik. Kakak tuliskan dulu limit X menuju tak hingga. Yang ini tetap ya adik-adik, akar dari X kuadrat ditambah 3X tambah 2 dikurang. Nah, ini adik-adik, kita hati-hati dulu di sini. Nah, di sini ada minus X, ada minus 2. Minus X berarti itu berasal dari minus dikali positif X. Ya adik-adik. Sementara minus 2 ini berarti minus dikali positif 2. Nah, perhatikan kedua-duanya punya minus. Berarti minusnya kakak ambil, kakak keluarkan. Inilah dia minusnya. Kakak keluarkan. Jadi kalau minusnya sudah kakak keluarkan, maka yang tinggal berarti positif X dan positif 2. Maka positif 2 berarti X ditambah 2 yang tinggal ya adik-adik. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik, maka ingat bahwa akar dan kuadrat itu saling menghilangkan. Karena kakak membutuhkan akar, maka kakak munculkan akar. Nah, supaya seimbang kakak kasih kuadrat. Karena akar dan kuadrat itu pada hakikatnya saling menghabiskan ya adik-adik. Nah, jadi kalau kakak munculkan akar, berarti kakak beri kuadrat juga. Ya, maka sekarang sudah berbentuk akar semua ya adik-adik. Nah, masalahnya tinggal dan di dalam ini belum berbentuk kuadrat seperti ini. Nah, kita uraikan saja adik-adik. Kakak tulis lagi limit X menuju tak hingga dari akar yang ini X kuadrat ditambah 3X tambah 2 dikurang. Nah, ini kita kuadratkan adik-adik. Masih ingat mengkuadratkannya?
Oke, X dikuadratkan berarti X kuadrat. Kemudian 2 yang kuadratnya ini kita kalikan ke semuanya. 2 dikali 2 adalah 4. 4 dikali X adalah 4X positif, berarti tambah 4X. Kemudian positif 2 dikuadratkan. Positif 2 dikuadratkan berarti positif 4. Maka kita dapat bentuk akarnya seperti ini adik-adik. Akar. Nah, kita periksa apakah akarnya seimbang. Di sini 1x kuadrat, di sini juga 1x kuadrat. Seimbang ya adik-adik. Nah, karena seimbang berarti boleh kita gunakan dalil yang seperti pada dua contoh sebelumnya. Maka kita selesaikan saja. Ini sama dengan kita ambil angka di tengah-tengahnya adalah 3. Maka kakak tulis 3 kurang, kemudian angka di sini adalah 4. Berarti 3 kurang 4 dibagi. Di sini akarnya akar 1. Akar 1 ada 2, maka 2 buah akar 1. Maka kakak teruskan 3 dikurang 4 itu adalah minus 1 dibagi akar 1 adalah 1, 1 kali 2 adalah 2. Maka kakak dapat penyelesaiannya adalah negatif setengah ya adik-adik. Oke adik-adik, kita ke contoh soal yang terakhir. Di sini ada soal berapakah nilai dari limit X menuju tak hingga dari akar 25X kuadrat dikurang 9X dikurang 6 dikurang buka kurung 5X dikurang 3. Adik-adik, kalau kita perhatikan dari soal sebelumnya, bedanya adalah kalau ini sudah dikurung ya adik-adik, artinya kita sudah lebih mudah karena kita tinggal memberi akar dan kuadratnya saja. Maka kita teruskan seperti ini adik-adik. Kita tulis limit X menuju tak hingga dari akar, kita tuliskan kembali soalnya, 25X kuadrat dikurang 9X dikurang 6 dikurang. Nah, bagian yang ini adik-adik tadinya adalah 5X dikurang 3. Nah adik-adik, bentuk ini harus kita buat menjadi bentuk akar sama seperti yang di depannya. Maka kalau kakak buat adik-adik, kakak beri akar seperti ini. Maka ingat, kalau kakak beri akar, maka kakak beri kuadrat ya. Maka kalau kita lanjutkan adik-adik, limit X menuju tak hingga dari akar 25X kuadrat dikurang 9X dikurang 6 dikurang, nah ini adik-adik kita kuadratkan, tinggal kita kuadratkan ya. Masih ingat mengkuadratkannya? 5 kuadrat itu adalah 25, X kuadrat adalah X kuadrat, kemudian 2 dikali minus 3 adalah minus 6, minus 6 dikali 5X berarti minus 30X, kemudian negatif 3 dikuadratkan. Negatif dikuadratkan itu menjadi positif. 3 kuadrat itu adalah 9. Nah, adik-adik, sebelum kita teruskan, kita perhatikan. Di sini kita peroleh 25X kuadrat pada akar yang di depan, kemudian akar yang di belakang juga 25X kuadrat. Artinya, akar di depan dengan akar di belakang mengandung 25X kuadrat. Jadi, koefisien dari X kuadratnya sama ya adik-adik. Nah, karena sama, maka bisa kita selesaikan dengan menggunakan dalil yang sebelumnya ya, bahwa kita ambil nilai yang di tengah atau koefisien dari si X, yaitu negatif 9 dikurang, di sini ada negatif 30, berarti negatif 9 dikurang negatif 30 dibagi, nah akarnya yang paling depan itu 25, berarti akar 25, ada 2 buah maka dikali 2 ya. Kita teruskan adik-adik, maka negatif 9 dikurang negatif 30 berarti ini menjadi positif 30, berarti positif 30 dikurang 9 itu adalah 21 dibagi akar 25 itu adalah 5 dikali 2 adalah 10. Maka kita dapat penyelesaian dari contoh soal nomor 5 dengan menggunakan dalil yang kita pelajari sebelumnya, maka hasilnya adalah 21/10.
Oke adik-adik, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama yang bisa kita simpulkan adalah jika limit X menuju tak hingga dari bentuk akar AX kuadrat tambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX tambah R. Artinya adik-adik, limit menuju tak hingganya berbentuk akar kuadrat di depan dikurang akar kuadrat di belakang. Maka ada 3 kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, jika koefisien dari X kuadrat yang di depan lebih besar dari koefisien X kuadrat yang di belakang, berarti si A lebih besar dari si P. Maka apabila si A lebih besar dari si P, maka bisa dipastikan hasil dari limit ini adalah tak hingga adik-adik. Ya, nah sementara apabila si A lebih kecil dari si P, A lebih kecil dari P, berarti akar yang di depan lebih kecil dari akar yang di belakang, maka bisa kita pastikan hasilnya adalah minus tak hingga adik-adik. Sementara apabila apabila si A lebih atau sama dengan si P, adik-adik, si A sama dengan si P, maka limit menuju tak hingga ini dapat diselesaikan menggunakan dalil yang tadi kita bahas adik-adik. Berarti kita ambil nilai B di sini, maka B dikurang ya adik-adik, B dikurang kemudian si Q di sini, Q dibagi 2 buah akar dari yang depan, boleh si A boleh si P. Karena A sama dengan si P, maka ada 2 buah akar, kita sebut saja akar A adik-adik ya. Berarti kalau A sama dengan P, maka boleh kita selesaikan dengan B dikurang Q dibagi 2 akar A. Nah, hal yang sama adik-adik apabila limit X menuju tak hingga dari akar BX ditambah C dikurang Q, akar QX ditambah R, tidak mengandung unsur X kuadrat lagi adik-adik, maka sama seperti pada kesimpulan yang di atas tadi, apabila B lebih besar dari Q, B lebih besar dari Q, maka bisa dipastikan hasil dari limit ini adalah tak hingga adik-adik. Sementara apabila B lebih kecil dari Q, B lebih kecil dari Q, maka bisa dipastikan hasilnya adalah minus tak hingga. Sementara apabila B sama dengan Q, B sama dengan Q, maka hasil tak hingga ini bukan lagi ini adik-adik, tapi hasil dari limit ini bisa dipastikan sama dengan 0. Nah, adik-adik, itulah pembahasan materi limit menuju tak hingga dengan bentuk tak tentu, tak hingga per tak hingga. Mudah-mudahan apa yang sudah kakak jelaskan dalam materi hari ini bisa adik-adik pahami. Jangan lupa untuk tetap berlatih di rumah dan nantikan video kita selanjutnya. Sampai jumpa.